Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam menu sarapan dari GPDI Situbondo. Menu kita di sarapan ini, saya harap saudara bisa menikmati bersama-sama saya. Kita akan bicara tentang satu peristiwa yang terjadi di dalam hari-hari COVID-19 ini. Mungkin sebagian saudara atau hampir semua mungkin sudah banyak yang mendengar bahwa ada seorang pendeta yang terkenal di Indonesia, penginjil, seorang gembala, seorang yang sering yang dipakai Tuhan untuk membuat mujizat-mujizat, dikritik oleh pendeta lain yang mengatakan bahwa pendeta pertama itu terlalu berani untuk bersikap seperti Tuhan. Nah, ini bukan tentang orangnya siapa, saya tidak membicarakan tentang orangnya ini dan itu atau mengadakan pembelaan atau pembantahan atau kritik kepada siapa, tetapi saya kepingin menarik perhatian kita kepada kealkitabiahan dari isinya yang disampaikan oleh pendeta yang pertama tadi, yang ceritanya begini. Jadi dia berdoa, ini menurut ceritanya dia berdoa dan merasa bahwa Tuhan bicara lewat peristiwa di mana Yesus menenangkan badai di Danau Galilea itu. Diam, tenanglah. Nah, dia merasa Tuhan bilang kepada dia bahwa dia perlu mengucapkan hal ini kepada COVID-19 di Indonesia. Karena memang Tuhan bermaksud untuk menghentikan COVID-19 ini, menghentikan atau paling tidak menyurutkan, meredakan dan sedang menghilangkan berangsur-angsur itu COVID-19 ini ya, puncak-puncaknya di Paskah lalu turun gitu ya. Paskah ini dia merasa menangkap Tuhan bilang ini akan berhenti sampai Paskah. Nah, dia menurut pengakuannya dia merasa dapat itu waktu dia berdoa. Dan itu memang saya tahu sendiri karena saya sering lihat YouTube dan mengikuti beberapa nubuatan tentang akhir zaman. Ada cukup banyak orang-orang yang dikaruniai nubuat, atau sebenarnya mereka itu nabi gitu ya. Kalau orang itu dikaruniai dengan kuat sekali karunia nubuat, yaitu kita sebut karunia kenabian. Mereka bahkan sejak sebelum COVID-19 ini meluas atau merebak gitu di dunia ini, yang dimulai di Wuhan di Tiongkok, mereka sudah yang menubuatkan bahwa akan ada sesuatu yang mengerikan muncul dan akan berakhir pada hari-hari Paskah. Itu memang ada, walaupun waktu itu belum jelas dia tangkap bahwa itu ternyata berupa virus yang dinamakan COVID-19. Nah, setelah itu lalu ada beberapa orang lain yang secara terpisah mereka juga merasakan sama tentang COVID-19 ini. Beberapa orang yang memang dapat karunia nubuatan kuat, mereka bilang ini akan berhenti waktu Paskah. Rasanya Tuhan memang sengaja begitu. Nah, berdasarkan itu semua konfirmasi, lalu pendeta ini berkata, saya merasa kita harus bilang diam, tenanglah. Dan dia lalu mengajak penonton, mungkin jemaat di gerejanya dan seberapa banyak yang menonton YouTube-nya untuk sama-sama mengatakan itu COVID-19, kita memerintahkan untuk diam, tenanglah, karena ini memang dikehendaki Tuhan terjadi, bahwa COVID ini hanya cukup sampai di hari-hari Paskah ini. Selama menonton video dari pendeta yang pertama, memang saya pribadi tidak menangkap kesan bahwa dia bermaksud seperti seolah-olah menjadikan dirinya Tuhan yang dengan kehendaknya sendiri memerintah sesuatu, entah itu angin badai, entah itu COVID-19, untuk diam dan berhenti. Tapi yang saya tangkap, dia merasa itu kehendak Tuhan, lalu dia didorong untuk mengucapkan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan itu di dalam
ucapan, dalam doa, dalam nubuatannya dan sebagainya. Kalau saya ingin menyoroti ini, hal ini bukanlah sesuatu yang salah. Hal ini sebenarnya sangat alkitabiah, karena memang Tuhan pada umumnya dia selalu begitu cara kerjanya. Kalau dia mau buat sesuatu, dia akan taruh pikirannya di dalam seseorang yang namanya nabi itu, dan nabi itu akan menyampaikan, mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya Tuhan itu, sehingga itu terjadi. Contoh, kita baca dalam Yeskiel 37, ini satu saja contoh. Ini tentang tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yeskiel, penglihatan Yeskiel tentang tulang-tulang kering di lembah, di suatu lembah. Yeskiel 37 ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Nah, lalu ini beberapa kali terjadi demikian. Tuhan bertanya kepada Yeskiel, bagaimana pikirmu? Apakah akan bisa begini? Yeskiel menjawab, Tuhan kau yang mengetahui. Lalu Tuhan menaruh perkataannya di dalam Yeskiel, di mulut Yeskiel. Yeskiel disuruh untuk menubuatkan, mengucapkannya. Terjadi begitu terus, walaupun belum terlihat ya di dalam penglihatan itu langsung memang terlihat bahwa tulang-tulang itu dihidupkan kembali dan ternyata menjadi suatu pasukan dari Allah yang hidup yang sangat besar. Tetapi kita tidak bicarakan itu, yang kita lihat begitulah cara kerja Tuhan. Dan ini bukan hanya untuk COVID-19 ya saudara, tapi untuk keseharian kita. Ini penting. Kita tangkap janji Tuhan. Apa untuk suatu masalah, untuk situasi kita tangkap, lalu itu yang kita ucapkan. Itu yang apa yang kita tangkap dari Tuhan. Tuhan mau berbuat bagaimana, apa yang Dia mau lakukan, itu yang kita ucapkan. Dan sangat sering Tuhan memang menunggu itu keluar dari ucapan mulut kita baru Dia bisa mengerjakan, atau bukan bisa, mau mengerjakan. Tuhan bisa, sangat mampu menghidupkan tulang kering, mau berbuat apa saja. Dia menciptakan seluruh dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Itu tidak usah nunggu siapa, tidak usah nunggu seorang manusia mengucapkan, Dia bisa. Tapi sekarang dengan adanya manusia yang dikasihinya, yang dihargainya di dunia ini, Dia kepingin melibatkan kita dalam pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Dan itu hanya dengan mulut, ucapan mulut. Dia bilang, kamu ucapkan apa yang janji-janjiku, apa yang aku mau lakukan, ucapkan, dan dari situ aku akan membuatnya terjadi. Jadi itu sebenarnya bukan ide manusiawi yang sok-sokan, bukan karena kehendak saya sendiri. Lalu Yeskiel misalnya Yeskiel, wah saya mau bernubuat, saya mau tulang-tulang ini hidup, lalu dia bernubuat, lalu Tuhan dengan kesusu, wah Yeskiel nyuruh kita berbuat ini, ayo kita bukan begitu. Tetapi ide pertamanya dari Tuhan. Cuma Tuhan ingin melibatkan kita dan Dia tidak mau, walaupun Dia bisa melakukannya tanpa kita. Tapi dalam banyak kasus ada hal yang memang Tuhan sampai sekarang tidak butuh siapapun, Dia mau kerjakan sendiri. Tapi dalam kebanyakan kasus Tuhan selalu nunggu sampai ada orang yang berani mengucapkan janji-janji Tuhan. Ini berlaku saudara ya, untuk kalau kita mendoakan orang keluarga kita yang kita kasih, yang belum bertobat, belum kenal Yesus. Hal-hal seperti itu kita ucapkan bahwa Tuhan itu berkehendak semua manusia diselamatkan. Jadi itu yang kita ucapkan, dan kita percaya orang ini juga target Tuhan selanjutnya. Ucapkan janji Tuhan, ucapkan apa yang ada di hati Tuhan, ucapkan lewat mulut kita. Semakin banyak kita ucapkan, Tuhan akan semakin punya banyak bahan untuk membuatnya terjadi. Sepertinya ucapan mulut kita itu bahannya Tuhan gitu untuk membuat itu terjadi.
Jangan lupa bahwa ini kalau kita ucapkan firman, maka yang keluar dari sini adalah roh yang diutus Tuhan, roh Tuhan yang akan bersama firman yang akan mengerjakan sendiri apa yang disuruhkan Tuhan untuk terjadi di dunia kita. Jadi ini walaupun ini berawal ini dari COVID-19 kita bahas, tapi ini adalah untuk semua hal dalam hidup kita seperti ini. Jadi saya ajak kita semua manfaatkan betul, gunakan, maksimalkan, efektifkan penggunaan mulut kita. Makanya kita dibilangi jangan tuh ngomong jelek. Karena kalau kita ngomong jelek, roh yang muncul rohnya siapa? Roh musuh, bukan roh Tuhan. Dan yang dikerjakan adalah kehendaknya siapa? Kehendaknya musuh, menghancurkan, membawa kematian, semua yang jelek. Tapi roh Tuhan sebaliknya, dia membawa kehidupan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, dan seterusnya. Kita putuskan setiap hari. Saudara mau putuskan yang mana? Kita mau putuskan yang mana? Mau terus membaktikan, mengabdikan, menundukkan, menaklukkan semua anggota tubuh kita, terutama mulut ini yang sebenarnya adalah luapan dari hati, untuk melakukan, untuk bekerja sama, untuk ngetim dengan Yesus, untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang sudah ada di pikirannya. Dia cuma nunggu siapa dari antara anak-anakku ini mau diajak kerjasama untuk mengucap saja apa yang menjadi janji-janjiku, apa yang aku sudah simpan lama sekali ini aku ingin kerjakan. Siapa yang mau mengucap itu bersama-sama dengan aku, dan dia akan kerjakan. Jadi mari kita, baik untuk COVID-19 ini, untuk Situ Bondo, untuk Indonesia, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk diri kita pribadi, deklarasikan, ucapkan, keluarkan dari mulut kita apa yang kita tahu ada di hati Tuhan. Itu semua sudah tertulis dalam Alkitab. Kita tinggal baca dan katakan, perkatakan, deklarasikan, ulang-ulang, gemakan itu dan lakukan. Tuhan memberkati.